Gimana followers? Sudah? Belum ada, belum ada Pak. Waduh. Nah, kasih udah join, sip. Udah ada kasih Pak, boleh dimulai langsung kelasnya. Oke. Yang penting udah ada kasih ya. Iya. Iya, tugas kasih nanti ngejelasin ke teman-temannya. Wes, mantap. Nih ya, nanti videonya bisa dilihat di channel Sinikui. Sinikui. Jangan lupa subscribe. Oke, kasih kita subscribe. Kita lanjut ya, kasih di review lagi sedikit. Ya. Ini ada proses ekstraksi pada ginjal. Ada 3 proses: filtrasi atau menyaring, reabsorpsi, kembali, absorpsi, menyerap kembali, augmentasi itu penambahan. Oke, apa yang disaring? Itu adalah darah. Di sini darah ini terdiri dari berbagai macam molekul ya, ada protein, ion, air, glukosa atau zat gula, dan urea. Oke. Pada saat filtrasi ini disaring. Yang berat molekulnya besar nggak bisa lewat, balik lagi. Yang lain lewat. Filtrasi itu menghasilkan urin primer. Urin primer masuk ke tahap reabsorpsi. Di mana tempatnya? Di tubulus contortus proximal. Di sini air diserap kembali, natrium atau ion-ion diserap kembali, glukosa diserap kembali. Proses penyerapannya itu secara transport aktif. Oke, terus pada TCP dia menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder masuk ke proses yang berikutnya, augmentasi. Di mana tempatnya? Tempatnya di tubulus contortus distal atau kita singkat di sini TD. Augmentasi adalah proses penambahan. Ini udah urin sekunder nih, udah di sini urin sekunder. Seandainya ada zat yang bisa ditambahkan oleh tubuh kita, ini masih ada sisa nih yang harus dibuang ya. Tambahan ya, sampah metabolisme. Di sini misalkan adalah kreatin atau vitamin-vitamin. Kebanyakan minum vitamin C misalnya, takut COVID ya, minum vitamin sehari 3 kali ya, 6 butir misalnya. Boros ya. Nah, kelebihan-kelebihan itu akan dibuang oleh melalui ginjal. Penambahannya vitamin-vitamin ini adalah di TD, prosesnya disebut augmentasi. Pada proses yang ketiga, urin sekunder ini pada TD dia akan menghasilkan urin yang sesungguhnya, urin yang keluar itu ya. Nah, si urin-urin ini akan keluar ke tempat yang disebut tubulus colectivus. Nah, di gambar di sini, ini adalah gambar ginjal. Ini bagian medulanya atau piramida ginjal. Di sini nefron colectivus, nefron colectivus, nefron colectivus, nefron. Di ujung ini adalah tubulus colectivus, colectivus, colectivus. Nah, namanya juga kolek ya. Kolek itu maksudnya mengumpulkan. Mengoleksi ya Pak? Mengoleksi ya. Yang dikoleksi apa? Urin ya. Si urin-urin ini dikoleksi, ngumpul. Tadi sudah saya sebutkan satu ginjal ada sekitar 1 juta nefron. Berarti ada 1 juta urin yang dihasilkan nefron ini ngumpul semua nih di tempat kolektivus. Kolektivus ini ngumpul lagi. Dia bersambung-sambung menjadi satu menuju ke tempat yang namanya pelvis. Pelvis ini ada bahasa Indonesianya loh. Bahasa Indonesianya piala ginjal. Keren ya. Aku baru tahu. Taunya pelvis aja udah. Iya itulah. Udah pelvis aja ya. Nggak cocok bahasa Indonesianya ya. Oke, kita pakai pelvis ya, jangan pakai bahasa Indonesianya. Bukan apa-apa ya, biar seragam. Oke, nah di pelvis ini ngumpul turun ke ureter. Masih ingat struktur ginjal yang di depan tadi? Ingat tidak struktur ginjal? Kalau nggak Ayo. ingat, saya ingatkan lagi nih. Nah, yang ini, nih. Berarti di sini pelvis ya. Ini pelvis, ini apa namanya?
pelvis juga ya. Berarti ada 2 pelvis, 2 ginjal. Ini ureter yang ini. Yang ini ureter juga. Berarti kita punya 2 ureter. Ureter dulu baru uretra ya Pak ya? Oh iya, ureter dulu baru uretra. Kalau cara ngingetnya gimana Pak? Biar inget gitu. Kadang suka kebalik ini, sama-sama ure gitu. Oh iya. Kalau gitu kita lihat aja huruf terakhirnya. R, A, ureter, uretra. Era, ureter, uretra, era. Atau gini Pak, kan Gimana, ini gimana? sama-sama uret ya. Iya. Uret kan ya. Huruf selanjutnya kan ini ini Oh H iya, ya. bisa juga. Jadi dulu baru H. Dulu baru H. Jadi ureter dulu baru uretra gitu ya Pak ya. Bisa, silakan dipakai mana yang memudahkan. Iya, yang penting Bisa nggak ambil. huruf E, uret, ter dari E, uret, tra ini H, E dulu baru H, bisa seperti itu. Atau pakai era, ter dulu baru uretra. Uretra ini kita juga belajar loh di sistem reproduksi ya. Ada Uretra kan? ya, Uretra. ada. Terutama yang Yang laki-laki, yang pria. Oke. Jadi ada 2 ureter, 2 pelvis, 2 ginjal. Farel lucu banget sih. Tapi kantong kemihnya 1 ya. Kenapa satu Pak? Kan ureternya 2. Jadi ureter yang dari ginjal kiri dan ginjal kanan itu nyambung kumpul di kantong kemih. Masih ingat nggak jaringan apa yang terdapat di kantong kemih, terus di ureter gitu ya? Kalau masih ingat nggak, ayo. Kalau dijawab di sini ya di bawah itu ya, nanti di bagian komen ya. Nanti yang benar saya kasih, Tuh. kasih pujian hebat ya. Tuh kata Bu Mei. Ayo yang masih ingat, coba mungkin bisa langsung jawab. Ada yang mau jawab di bawah? Ayo, Ngetik. ingat, ada Pak, ada yang ingat nih, ada Siapa? Wildan. Apa tulisannya? Tulisannya apa Wildan? Akti. Oh, ini Jaringan. jaringannya apa? Yang nyusun biasa pada ureter, kantong kemih. Kata Aat udah kayak Power Ranger bergabung. Oh iya. Epitel apa Reja? Pertanyaannya apa tadi Pak? Diulang. Oke, ya memang jaringan epitel, tapi jenis yang mana nih? Jenisnya Kan ada kuboid, ada squamous. depannya T. Iya benar nggak Pak? Betul Oh iya, sekali. Bu depannya Mei. T loh. Oke, karena Bu Mei baru 1 huruf belum bisa diterima. Iya betul, depannya T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ya, ada yang jawab? Belum. Biasanya Brian ini. Brian masuk nggak? Brian belum masuk. Oh, belum masuk ya. Belum ada yang bisa jawab. Oh, Transisi yaudah. katanya Iya, si siapa itu? Reja. Yes. Reja Putri. You are the right. Ya. Reja nanti itu ya dikirim sama Pak Henry hadiahnya. Tuh, kirimin alamatnya di bawah sini. Itu Bu Mei yang ngomong. Yes, mantap Reza. Transisi. Don't forget ya. Aduh, udah kelas 12. Ada kelas 11 juga. Kelas 11 juga udah dapet. Iya kelas 11 masih Malah lebih fresh kemarin, benar. semester 1. Tapi bukan berarti kelas 12 nggak bisa ya. Harus lebih mantap lagi. Oke, kita habiskan dulu kertas yang berikut. Nah, ini kita sedikit review. Kita sudah bicarakan tentang proses ginjal. Yang dihasilkan adalah urin. Urin ini tentu saja produk utamanya adalah urea. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ketik di bawah ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita bahas penyakit ya. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem ekskresi pada ginjal atau kelainan ya. Penyakit atau gangguan pada ginjal. Yang pertama yang biasa sering keluar ya waktu SMP ya, kalau SMA kayaknya nggak akan keluar lagi. Albuminuria. Albuminuria ini asal katanya dari albumin, itu jenis protein ya, ada dalam darah. Jadi di sini gejalanya
atau simptom cirinya adalah ada protein dalam darah, bukan ya, dalam urin. Kalau dalam darah emang ada protein. Oke, ada protein dalam urin. Jadi pipisnya mengandung protein ya, tapi yang nggak sehat juga ya. Itu penyakit. Kalau ada protein dalam urin, berarti ada masalah di proses yang mana nih ya? Nih. Difiltrasi. Difiltrasi, yes. Kenapa, Pak? Karena di sini tugas filtrasi harusnya menyaring. Yang disaring adalah yang berat molekulnya besar. Berat molekul besar kan protein. Ternyata saringannya robek ya, jadi proteinnya jalan terus lanjut ya sampai kebuang di urin. Kok bisa robek, Pak, saringannya? Ya masalahnya macam-macam. Temui dokter terdekat ya. Biasanya ada apa namanya? Bisa jadi salah satunya infeksi bakteri kan ya, Pak? Bisa, atau luka terjatuh atau apa namanya? Luka fisik ya, itu juga bisa terjadi seperti itu. Kalau penyebabnya bisa macam-macam, bisa secara infeksi atau non infeksi. Nefritis. Oh iya, nefritis juga ada. Nefritis ini dia apa namanya? Infeksi pada nefron. Itu tadi ya. Iya. Jadi kalau udah nefritis kemungkinan dia bisa albumin nih. Albumin. Minuria. Tapi bisa juga ini kalau lebih parah lagi Bu Mei. Gimana? Pada saat nefritisnya udah kena semua nefron. Kalau nefritis kan mungkin sebagian, bisa 10%, 20%. Tapi kalau sudah 100% bisa kena penyakit yang ketiga, yaitu gagal ginjal. Serem banget tuh. Ya, kalau gagal ginjal ya ginjalnya gagal berfungsi. Itu ya Pak yang harus dipompa. Jadi Iya, cuci darah ya. Iya. Cuci darah itu ya. Berarti dia harus melakukan mungkin, dialisis ya disebutnya. dialisis. Atau cuci darah. Mungkin ada saudara-saudara kalian atau orang tua Di ya. GPM kayaknya ada beberapa, cukup banyak ya untuk populasi GPM. Kenapa ya? Gak, ini ada yang komen. Miss Meko nanya kan udah tahu jawabannya. Aduh, ya nggak apa-apa No loh. comment. Ada yang nanya Pak. Ini tuntutan. Pakai apa nyucinya yang dialisis? Pakai alat. Pakai alat ya. Alat cuci Alat darah. khusus ya, bukan steam motor, nggak bisa. Bukan. Dan alatnya itu sebesar meja di lab ini, di lab komputer ini ya. Coba kamu bayangkan gitu ya. Pak, anak ILP nggak tahu dia, nggak kebayang lab komputer kayak mana. Masa nggak pernah masuk CIT lab? Iya. Tuh di mejanya Budian tuh, besar alatnya sebesar itu ya, yang biasa Budian duduki, itu kursi ya. Mejanya Budian maksudnya, di depan Budian itu, dan alatnya kira-kira sebesar itu ya. Nah, Jangan sampai lah ya. kalian bandingkan ginjal kita hanya sebesar kepalan tangan, itu ciptaan Tuhan gitu ya, dengan mesin dialisis atau cuci darah yang sebesar itu. Belum harganya ya, sekali cuci darah sekitar 2 juta apa ya? Aduh. 2 juta kali 2 minggu sekali ya? Itu ditanggung BPJS nggak sih Pak? Dulu iya, sekarang enggak. Iya toh Pak. Iya, Berarti peraturan terbaru. Maka ginjal kalian harus Kasihan ya. dijaga dengan baik. Pertama bersyukur bahwa kalian berikan ginjal yang sehat, lalu yang berikutnya adalah dijaga pemberian Tuhan ini. karena itu aset ya Pak ya. Oh iya. Aset banget tuh ginjal, padahal di luar sana Mau tadi ginjalmu dibayar 1 miliar? dijual Pak, laku Pak. Iya 2,5 miliar tuh kalau nggak salah satu ginjal tuh. Bisa kebeli iPhone berapa, tipe berapa tuh kebeli sama Berarti tokonya. kita kaya ya? Iya kaya. Jadi ada tuh Pak yang punya ginjal 4 tuh cacat. Punya 4 ginjal. 4 ginjal Masa? dia. Itu kaya banget tuh, bisa dijual 2. 2. Oh. Iya kan ya? Iya. Ya lanjut Pak ya. Oh, lanjut. Oke, yang kalau punya ginjal 2 jangan berpikir untuk jual ginjal ya. Kalau kamu cuma punya 1 ginjal, tentu ada yang berbeda dalam hidupmu ya. Yang pasti kamu nggak bisa olahraga berat ya. Oke, dialisis, cuci darah ya. Lalu penyakit yang keempat ini ada namanya hematuria ya. Hematuria ini gejalanya ada darah dalam
urin. Ini kencing berdarah nih. Iya tuh. Kayak Ini film masih horor. ada kaitannya sama ini nggak sih Pak? Iya masih ada. Bisa ada infeksi bakteri ya. Iya bakteri. Kita ya, bakteri yang berbeda gitu ya. Jadi darahnya ada apa namanya infeksi bakteri sehingga darah itu lolos bocor ke urin. Lalu yang berikut uremia. Nah ini ada urea yang berlebihan di dalam, bukan di dalam urin ya. Kalau urea emang dibuang ya. Ini di dalam darah. Jadi ada masalah. Biasanya ini ciri yang fisik yang terlihat adalah kakinya bengkak. Ada komen? Gak ada, lanjut Pak. Oh lanjut. Udah. Lanjut. Penyakitnya sampai sini. Oh mungkin yang kenal lah ya. Kencing batu atau batu ginjal ya. Batu gin ya. Batu ginjal. Ini endapan kristal natrium ya. Kalsium. Endapan kalsium ya pada ginjal. Bisa di pelvisnya, bisa di kantong kemihnya gitu ya. Iya, endapannya ya. Iya endapannya tuh bisa terjadi. Kok bisa jadi batu ginjal? Itu biasanya orang yang kurang minum, kurang olahraga, itu bisa terjadi batu ginjal. Bukan durhaka ya Pak ya? Oh bukan, itu maling kundang. Oke, yang batu ginjal ini jadi kalian harus dijaga ya dengan minum yang cukup, lalu berolahraga juga. Dan satu lagi, jangan suka nahan pipis ya. Kalau kepepet di jalan ya turun ya, minta turun ke supirnya ya. Kita mau buang air kecil dulu gitu ya. Daripada penyakitan itu lebih mahal. Dan biasanya batu ginjal ya banyak pada orang yang kurang olahraga. Aliran darahnya kurang lancar. Sampai sini mengenai ginjal, kita rehat dulu mungkin sekitar 5 menit sebelum masuk ke hati, organ ekskresi yang lain. Oke, lalu dicerna dulu, direkam ya. Yang lain silakan merekam. Ada pertanyaan nih Pak. Oh, apa itu? Kalau sering mengkonsumsi garam, gitu, cuman gitu aja. Dia nanyanya, kalau sering mengkonsumsi garam gitu Miss, apa? Maksudnya apa sih? Maksudnya bisa jadi batu ginjal atau enggak gitu? Oh gitu. Ya enggak, itu batu ginjalnya endapan kalsium. Jadi kalau Enggak ya, kalau garam tuh enggak. enggak. Itu tadi yang saya bilang penyebab utamanya ya. Sering nahan pipis, kurang minum. Jadi itu kan dia seharusnya larut ya, tapi kalau airnya kurang jadi larut enggak larut dia. Sehingga dia akan, dan itu prosesnya lama, enggak sekali enggak minum terus langsung jadi batu ginjal, enggak gitu ya. Iya. Itu berproses ya, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Membesar, tapi ya itu. Sekarang ada teknologi laser ya, jadi nggak perlu operasi. Kalau zaman dulu operasi ya untuk mengeluarkan batu ginjal. Mengeluarkan batu ginjal itu dulu operasi. Tapi sekarang cukup di laser. Ya, tapi tetap aja ya, siapa yang mau sakit? Walaupun tidak perlu operasi lagi sekarang. Benar. Jadi hanya luka sayatan kecil aja, lalu dimasukkan semacam selang itu, lalu ditembakkan laser batu ginjalnya. Setelah itu baru kayak capit dibawa keluar. Nanti saya akan kirimkan link YouTube-nya operasi batu ginjal. Nah, tuh. Lanjut Lanjut. ke organ selanjutnya, Pak. Apa Ada ya? Hati ya. ya hati dulu atau kulit dulu boleh. Oh, yang mana aja lah. Kita ke hati ya. Hati atau liver. Hati ini bahasa Inggrisnya bukan heart ya. Heart itu jantung ya. Kalau hati itu liver ya. Oke, mengapa hati disebut organ ekskresi? Karena dia membuang terkait sama dua proses. Pertama adalah proses perombakan eritrosit. Masih ingat ya eritrosit apa ya? Masih lah. Jawab sendiri. Sel darah merah. Lalu
yang kedua adalah proses deaminasi ya, deaminasi atau perombakan asam amino ya, proses asam amino, perombakan asam amino. Oke, kita dari yang ini dulu nih, perombakan eritrosit. Perombakan eritrosit ini tempatnya di hatiku, di hati kalian semua juga. Oke ya. Jadi proses perombakan eritrosit di hati. Kalau pembentukan eritrosit di mana? Di mana yo? Ayo jawab situ di bawah, tulis cepat. Di mana, apa tadi pertanyaannya, Pak? Diulang. Ini hadiahnya ada ya. Ya ada lah pokoknya ya. Hebat gitu hadiahnya. Perombakan eritrosit itu kan di hati. Di hatimu dan di hatiku. Nah, kalau pembentukan eritrositnya di mana? Pembentukan bukan. Di manakah pembentukan eritrosit? Jawab cepat. Hitungan kelima. Siapa cepat? Dia nanti dapat. hadiahnya minta sama Pak Henry ya. Aduh. Tunggu offline. Ada yang jawab? Ada yang jawab? Sumsum. Aat. Sumsum apa? Sumsum apa, Aat? Di hatimu, kata Laila. Salah. Salah. Kamu nggak bisa ngegombalin Pak Henry. Iya, tidak bisa ya. Sumsum tadi, sumsumnya dikit lagi. Sumsumnya Aat. Yang warna apa? Pembentukan eritrosit sumsum tulang. Yeay. Aat bener, Pak? Benar, tepatnya sumsum merah ya. Iya, sumsum Yang merah. Iya. Kan ada Aat, merah rumahnya ada. di mana, Aat? Nanti kirimin alamatnya di bawah sini ya. 19 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, eritrosit ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada yang heme, ada zat besinya, ada yang disebut globinnya. Bukan goblin ya. Si zat besi sama globinnya ini dibalikin lagi ke sumsum tulang itu untuk dikembalikan untuk buat eritrosit baru, new eritrosit. Nah, si hemanya ini dirombak, dibuang, udah nggak kepake, dibagi menjadi dipecah menjadi 2 senyawa atau 2 molekul, bilirubin dan biliverdin. Biliverdin ini akan dibuang ikut sama getah empedu. Nanti keluar melalui feses. Bilirubin ini teroksidasi menjadi urobilin. Nanti urobilin ini akan keluar melalui urin. Oke, ini hati dia merombak eritrosit. Eritrosit ini dipecah menjadi 3 bagian. Eritrosit kan gini nih. Di dalamnya ada hemoglobin kan. Nah, eritrosit ini akan dipecah, dirombak kayak Lego, dipecah jadi 3 bagian, heme, zat besi Fe12, lalu globin. Zat besinya sama globinnya, ini protein globin maksudnya, itu dibalikin lagi, masukin lagi ke darah untuk membuat eritrosit yang baru. Pak, kertasnya agak ke bawahan dikit. Sip, segini? Iya. Oke, siap. Yang kameranya buras tuh jelek ya, ganti HP-nya dulu. Waduh. Jangan terus terang gitu. Yeah, Oke, lanjut ya. Nah, kita ulang. Hati disebut organ ekskresi. Mengapa? Karena dia melakukan 2 proses. Perombakan eritrosit. Eritrosit yang udah lama. Loh, tahu nggak? Eritrosit itu punya umur kurang lebih sekitar 120 hari. Setiap 120 hari eritrositnya dihancurkan. 4 bulan, Pak. Hah? 4 bulan. Oh iya, benar juga ya. Sama, Bu. Oh, iya. Sekitar 4 bulan atau 120 hari, biar lebih clear ya, Oke, eritrosit itu yang sudah tua dihancurkan kembali. Tempat menghancurkannya di hati. Hati. Oke.
dibagi menjadi 3 pasti hancurkan. Ada jadi heme, zat besi, globin. Zat besinya sama globinnya dipakai lagi, daur ulang ya, recycle. Hemanya dibuang, hemanya nanti dipecah lagi menjadi 2 molekul, yaitu bilirubin dan biliverdin. Bilirubinnya teroksidasi jadi urobilin, ya namanya aja beda sih, tapi warnanya lebih ke coklat-coklatan gitu ya. Makanya urin kita agak sedikit berwarna gitu ya, nggak putih polos ya atau transparan ya. Jadi ada dikit-dikit warnanya gitu. Oke. Kalau kurang minum warnanya lebih jelas lagi ya. Lebih pekat. Lebih pekat lagi warnanya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bagus, nggak ada ya. Oke, nggak ada pertanyaan, lanjut. Lanjut. Oke, sekarang deaminasi atau perombakan. Kelihatan nggak nih, Bu? Kelihatan. Sebelah sini. Aman. Aman ya. Asam amino. Oke, deaminasi ini asam amino kan dipakai. Kalau habis dipakai pasti ada sisanya dong ya kan? Kita makan ada sisa. Kita melakukan apapun di dunia ini pasti ada zat sisanya. Zat sisanya ini kalau perombakan asam amino disebutnya amonia. Amonia kalau nggak salah NH3 ya, NH4. Nah, amonia ini sangat toksik ya. Ini sangat toksik oleh tubuh kita, bahaya. Maka dia harus cepat-cepat dirubah. Nah, toksik itu apa tuh, Pak? Barangkali dia nggak ngerti toksik itu apa. Toksik ini kalau ada gambar kayak gini masih ingat nggak nih? Nah, itu gambar tengkorak. bukan One Piece ya. Ya, artinya beracun ya. Nah, ini toksik itu artinya beracun, poison. Sangat beracun banget. Maka harus cepat-cepat dirubah ke dalam bentuk yang tidak beracun. Masih ingat nggak kelas 12 nih terutama? Ada juga di dalam sel kita yang pada saat metabolisme menghasilkan zat racun, terus cepat-cepat dirubah ke dalam bentuk lain. Ayo, ada yang ingat nggak? Ayo langsung jawab di sini. Kelas 12. Ayo, Yuk, di sel. alumni juga boleh. Ada alumni. Kasian banget sih tulisannya cuma kotak-kotak. Oh itu huruf resolusinya hiragana ya. Ayo, di dalam sel kita ada juga sisa metabolisme yang sangat beracun, terus cepat-cepat dirubah menjadi bentuk lain. Saya kasih clue deh, bentuknya adalah air. Peroxide. Ya. Peroxide bukan, Pak? Ya, betul. Oh, peroxide. Zat racunnya apa? Peroksida. Oke ya, H2O. Gak ada yang jawab, Gak ada yang jawab. Ya, oh ada, Mona. Yeay. Mona nanti ditunggu ya. Tunggu aja tapi. Iya, Reza juga jawab. Oh, Reza juga jawab. Reza yang mana? Reza Putri dong. Oh, kirain Reza Nur. Ada 2 Reza. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, jadi ada ya di dalam sel kita juga ya. Jadi H2O2 atau peroksida. Nah, si amonia ini beracun nih, dangerous ya. Maka dia setelah bereaksi dengan bikarbonat ya. Bikarbonat. CO. Nah, itu H2CO3 kalau nggak salah, lupa gue. Itu nanti jadi karbamoil fosfat, lalu dia akan masuk ke ini kita sebutnya siklus urea. Nama lain dari siklus urea adalah siklus ornitin. Kenapa kok namanya ada siklus ornitin? Karena di sini ada ornitinnya ya. Apa itu ornitin? Aduh. Salah satu jenis asam amino ya pokoknya. Oke, jadi si amonia ini cepat-cepat direaksikan dengan bikarbonat, lalu dia membentuk senyawa yang namanya karbamoil fosfat. Ini kita bicara tentang siklus urea. Lalu karbamoil fosfat ini masuk ke siklus urea. Kenapa disebut siklus? Karena dia muter terus, nggak berhenti-berhenti. Selama kamu masih hidup, siklus urea ini tetap ada. Nah, ini
senyawa-senyawa yang dibentuknya saya skip aja. Intinya dari siklus urea ini dia akan menghasilkan urea. Dari urea ya arginin ya jadi keluar jadi urea, balik lagi jadi ornitin. Terus ornitin terus ya seperti ini. Paham ya? Saya ulang lagi dari awal. Hati sebagai organ ekskresi dia melakukan perombakan asam amino. Asam amino itu apa sih? Asam amino itu apa ya? Kok bisik-bisik? Bisik-bisik. Struktur terkecil penyusun. Ayo. Struktur terkecil penyusun. Asam amino itu apa? Struktur terkecil penyusun apa? Depannya P, terakhirnya N. Ada cluenya. A itu Protein. karbohidrat. Oh, salah. A protein, B protein, C protein. Yang mana? Oh, protein ya, betul ya. Oke ya. Jadi perombakan asam amino habis makan protein, struktur terkecilnya asam amino ini akan menghasilkan sampah metabolisme yang namanya amonia. Amonia ini sangat beracun. Racun ini harus disingkirkan ya. Nah, tubuh kita punya prosesnya tuh. Prosesnya di mana? Di hatiku dan hatimu ya. Di hati maksudnya ya. Jadi amonia ini cepat-cepat direaksikan dengan bikarbonat, menghasilkan senyawa lain namanya karbamoil fosfat. Karbamoil fosfat ini masuk ke siklus urea. Nama lain siklus urea adalah siklus ornitin. Lalu karbamoil terus bereaksi akan menghasilkan urea. Urea ini dibuangnya keluar dari tubuh melalui organ lain namanya ginjal. Oke. Jadi berhubungan ya Pak ginjal dengan hati. Oh, berhubungan baik ya. Iya, berhubungan. Mereka saling bekerja sama. Kerjasama. Hati menghasilkan sampah, ginjal yang buang ya. Tidak ada rasa Definisi partnership. teamwork. Ya, Yes. teamwork. Oke, ini mengenai organ hati sebagai organ ekskresi. Ada pertanyaan? Any question? Kayaknya nggak ada, aman. Kok kalian pinter semua atau nggak ada yang nanya? Awas aja ya, bentar lagi nih kuis. Oke, kita lanjut ke kulit ya, atau skin. Kenapa Bu? Arle, otak. Hah? Aku gelai, yuk tidur. Gimana nih Pak? Pada mau tidur nih? Ya boleh, nanti aja tapi. Mau nggak sih tidur terus tahu-taunya bangun itu udah gelap aja semuanya. Pas bangun tuh gelap, terus datang malaikat dan ditanya. Kata dia ini direkam sih, jadi bisa sambil tidur. Iya bener. Nanti malam baru ditonton ya, Doraemon maksudnya tapi. Iya. Ini kita lanjut ke kulit ya. Kulit ini organ terbesar ya di dalam tubuh kita ya. Kalau kelenjar terbesar kan hati ya. Oke. Kulit ini termasuk organ yang terbesar pada manusia. Dan kalian tahu kulitnya lumayan tebal ya. Jadi kulit kita itu kulit tebal ya. Jadi ini kalau saya gambar, ini kulit ya, ada kira-kira gini. Ini. Nah, nanti bisa dilihat di PPT yang saya berikan ya. Gambarnya tidak seindah aslinya gitu ya. Kira-kira gini. Lalu yang lain dah. Kayak gini. Terus nah, ini pink sama merah kok hampir sama. Harap bersabar ya. Oke, ini aja. Katro banget sih, nggak ada volumenya itu. Nah, kulit sebagai organ ekskresi.
Nanti di bab selanjutnya saya akan bahas kulit sebagai sistem indera ya, sebagai indera. Tapi di sini kita fokus ke organ ekskresi aja. Jadi di ekskresi ini si kulit ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan yang kita sebut sweat ya atau keringat. Sweat. Sweat ini bukan asal kata apa? Jadi kalau baju yang bikin keringat itu sweater ya, bukan sweater ya. Kalau sweater itu, kalau sweat kan manis. Iya. Kalau baju yang Jadi bikin kalau manis. sweater tuh baju yang bikin manis ya. Contohnya Contohnya baju yang buyok ya. bajunya Buyoke. Buyoke. Hai. Oke. Nah, kira-kira saya gambar ini ada rambut. Oke. Di sini aduh. Ini bulat-bulat. Sambil buka catatan kelas 7. Kelas 7. Kelas 11 ini. Masih keinget yang dulu. Bapak belum bisa move on ya? Udah sih. Oke. Kelas 7 malah nggak ada ini. Oke. Lalu di sini ada. Nah. Kelebihan. Aduh, maaf. Oke. Ini kira-kira struktur pada kulit ya. Jadi ini ada bagian ini. Ini kita sebut epidermis. Lalu bagian sebelah sini ini adalah bagian dermis. Ini bagian bawahnya kita sebut bagian hipodermis ya. Atau kita bilang juga adiposa ya. Bagian hipodermis ini banyak mengandung jaringan lemak atau jaringan adiposa. Ini kalau kamu punya spidol marker atau pensil warna-warna kuning ya. Ini dikasih warna kuning ya karena lemak identik dengan kuning ya. Warna kuning. Ini atau jaringan lemak. Nah, di bagian kulit ini di epidermis ini nggak cuma satu lapis ya. Ini di sini adalah sel jaringannya epitel apa? Masih ingat nggak? Tuh, epitel apa tuh? Pada epidermis. Epidermis bagian atas ya Pak ya? Ya, yang bagian atas. Jenis epitel penyusun epidermis, kulit bagian atas. Kan kalau ginjal tadi ada transisional. Kalau epidermis, ayo ada yang bisa silakan ditulis di bawah. Oh, yes. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah PR ya. Oh, epitel glandular kata Aat. Benar nggak Pak? Bukan. Kurang tepat. Kurangi 100 ya. Kurangin 100 tadi poinnya dia menang kan ya? Nggak jadi. Nggak jadi. Mohon maaf Aat, kita cancel hadiahnya ya. Ya nggak jadi ya. Glandular itu ini kelenjar ya. Ini bukan ya. Seperti epidermis ini bukan kelenjar. Ya itu PR ya, homework. Oke, ini epidermis ini terdiri dari beberapa lapis bagian ya, beberapa bagian ya. Yang paling atas masih ingat mungkin ya. Ada corneum, lucidum, granulosum, spinosum. Yang paling bawah nih, lapisan apa nih? Membran. Yang paling bawah pada epidermis itu disebut membran basalis ya. Membran basalis. Jadi mulai dari yang paling atas, ini yang paling banyak ya, bisa sampai 20 sampai 25 lapis sel. Ini yang disebut stratum corneum. Stratum corneum ini yang sel mati ya. Ini sel mati. Daki itu ya Pak ya? Ah ya, daki. Bukan zaki ya, daki. Nah ini sel-sel mati yang kita ganti kulit ya, bisa sampai 300.000 sel yang ganti terus seperti ini ya. Jadi bagian atas dan dia sifatnya
waterproof ya. Jadi nggak tembus air ini. Di sini di stratum corneum ini ya. Lalu di bawahnya ada stratum lucidum, tapi nggak semua sel punya ya lapisan yang itu gitu ya. Lalu ada di sini bawahnya lucidum, stratum lucidum. Lalu di bagian bawah yang warna merah ini lucidum ini tipis ya. Cuman sekitar 5 tumpuk sel ya. Jadi kalau tumpukan masih ingat ya. Kalau satu lapis kan simple. Yang ingat nih pelajaran jaringan ya. Jadi kalau berlapis-lapis striated ya biasanya ya. Oke, ini yang berikutnya adalah stratum granulosum. Nah, stratum lucidum ini juga sel mati ya, sel mati. Ini kelihatan gak sih, Bu? Sebelah sini maaf, takutnya geser. Kelihatan aman. Oke, Aman. Sip. Oke, stratum corneum ini selnya mati. Stratum lucidum itu juga selnya mati, tapi tidak semua bagian tubuh kita punya stratum lucidum. Stratum granulosum ini selnya mau mati gimana ya? Menjelang kematian ya, sekarat ya. Jadi selnya hidup tapi sudah menua ya, istilahnya sudah mau mati. Prepare to die gitu ya. Jadi ini kan nanti granulosum itu kan menua, dia akan menjadi stratum corneum gitu ya. Jadi ketumpuk, kedorong sama sel yang di bawahnya itu, naik ke atas. Itulah proses kita ganti kulit ya. Kecepatannya tentu beda-beda ya. Semakin tua semakin melambat ganti kulitnya. Lalu ini yang tebal lagi, bagian yang cukup banyak, ini adalah stratum spinosum. Yang ini hampir mati tadi ya, hampir mati selnya ya. Kalau stratum spinosum ini sel hidup ya, tapi sudah dewasa. Nah yang bagian bawah ini adalah stratum basalis, stratum atau membran. Kalau stratum ini disebutnya germinativum ya, atau nama lainnya germ itu kan artinya benih ya, germinativum. Nama lainnya itu membran basal atau basalis. Masih ingat kan pelajaran kelas 11 semester 1 kemarin bahwa di bagian epidermis ini tidak ada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya hanya di bagian membran basal ini. Jadi artinya apa? Artinya support makanan, nutrisi, support oksigen itu diperoleh dari membran basal ini. Sampai sini paham ya? Oh ini epidermisnya di sini. Dermisnya di sini. Jadi dari atas ke bawah itu ada lapisan corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan yang paling bawah ini adalah membran basalis. Di bagian atas ini, walaupun spinosum adalah selnya hidup, tapi dia tidak terdapat pembuluh darah, nggak ada kapiler darah. Kalau nggak ada darah, dapat makanannya dari mana dong? Dapat oksigennya? Dia dapatnya dari lapisan yang paling bawah, yaitu membran basalis. Ini lapisan paling bawah nih. Di sini iya Pak, yang ada kapiler. pigmennya di lapisan apa ya Pak? Di basalis ini. Di basalis ya? Iya, ada pigmen-pigmen, misalnya melanin gitu ya. Iya, kalau semakin banyak melaninnya, seperti saya ini ya, semakin darker ya, semakin gelap. Terus orang yang nggak ada melanin tuh itu albino itu. albino ya, jadi dia nggak hitam ya Pak? Iya. Iya. Tapi sehat ya, tetap ya maksudnya masalah di kulit aja. Secara fungsi tubuh sih, saya punya saudara albino ya, malah gemuk ya, sehat. Jadi normal-normal aja kalau bertemu dengan orang albino ya, jangan anggap aneh. Ya cuman karena nggak punya pigmen. Karena nggak punya pigmen aja. Benar. Lanjut, oke ya. Nah di bagian bawah dari ini kan epidermis nih. Epidermis ini terdiri dari 5, ada yang 4 sih. Jadi lucidum ini nggak semua punya. Oke ya, lihat. Ada stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan terakhir adalah membran
basalis. Bayangkan ya, jadi lapisan dari epidermis ini aja, ini terdiri dari 5 lapisan. Stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan germinativum. Corneum dan lucidum ini adalah sel-sel mati. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah folikel rambut. Folikel rambut. Siap-siap jam 3 kita kuis. Nah, yang merupakan organ ekskresinya ini nih. Di bagian dermis ya, berarti ini yang disebut kelenjar keringat. Kalau bahasa Inggrisnya sweat gland. Nama biologinya Pseudoveria. Rivera. Bukan Veria. Pseudorivera. Pseudorivera. Iya, Nanti dicek ya. Ini kelenjar Pseudorivera ya. Ini kelenjar keringat. Di sini ada pembuluh darah nih yang warna merah nih. Prosesnya gimana nih prosesnya? Pada saat cuaca panas, sambil kertas leri ya. Habis Pak kertasnya? Ada. Disponsori oleh. Ini sudah mau jam 3. Iya, siap. Bentar lagi. Soalnya cuma sedikit kok. Pada saat hot, panas, maka pembuluh darah itu akan kontraksi ya, atau constrict kita bilang ya, atau mengecil. Jadi gini set nih. Sehingga aliran darah ke kulit sedikit. Itu menghindari, kenapa mengecil? Untuk menghindari kehilangan air. Kebalik ya. Dilute. Benar-benar constrict ya, constrict. Untuk bahasa Inggrisnya bingung. Menghindari kehilangan air. Nah, pada cuaca yang dingin, pembuluh darah bahasa Inggrisnya apa sih? Aduh, nggak ngerti deh Pak bahasa Inggris. Dilute apa ya? Oh, sorry. Gini. Kita ulang ya. Jadi ini pada saat cuaca panas, maka keringat akan tinggi gitu ya. Keringat akan banyak. Ini untuk membawa darah, membawa panas tubuh, dikeluarkan melalui keringat. Pada saat cuaca dingin, ini tidak terjadi ya, kita tidak ingin berkeringat, maka pembuluh darahnya akan dikecilkan itu ya, seperti itu. Nah, yang mengeluarkan keringat ini adalah kelenjar keringat atau Pseudorivera ini ya, atau Pseudoveria itu ya intinya ya. Jadi ini kelenjar keringat akan keluar sini. Ini kelenjar keringat Pseudorivera ya. Oke. Nah, yang lain di sini ada kelenjar sebasea ya. Kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Ini yang melumuri rambut dengan minyak. Ini juga pelumas ya. Antibakteri juga ya ini, antibakteri. Ini ada yang merah-merah nempel di rambut apa? Ini otot rambut ya, otot erektil ya. Erektil villi ya namanya. Erektil villi. Muscle atau otot rambut. Jadi rambut bisa tegak, berdiri ya pada saat ketakutan, atau ya itu pada saat ketakutan yang bisa berdiri itu karena ada otot pada rambut. Oke. Sebenarnya kelenjar keringat itu juga dibagi menjadi dua bagian.
kelenjar keringat ini dibagi menjadi dua bagian, ada yang disebut apokrin, ada yang disebut ekrin. Ekrin ini yang banyak terdapat di seluruh kulit kita gitu ya. Hampir semua bagian tubuh kita mempunyai bagian yang ekrin. Jadi kalau ekrin ini kecil kayak gini. Kalau apokrin dia besar. Keluar gitu ya. Jadi bentuknya kayak benang kusut ini ya. Saya gambar lagi. Khusus ya, keringat. Gambar khusus kelenjar keringat, keringat. Ini kulit. Epidermis ya, epidermis. Ini dermis. Lalu ini jaringan adiposa atau hipodermis. Di sini ada, nah ini yang kita sebut kelenjar keringat ya, kelenjar keringat. Yang umum itu yang tipenya ya, tipe ekrin. Ada yang besar. Pak, wis Pak. Tapi enggak di semua ini ya. Ini yang kita sebut apokrin. Misalnya pada area genitalia, kelamin atau di ketiak ya. Dan apokrin ini selain mengeluarkan keringat juga mengeluarkan body odor ya, alias bau. Ya itu deh. Demikian kita lanjut ke kuis ya Bu Mei. Iya, kuis. Langsung di share linknya. Itu saja, semoga bermanfaat ya. Iya. Jangan lupa subscribe. Di like aja lah, di like ya. Ngerjain kuisnya 1 jam ya. Untuk kelas CD nanti di share sama Pak Henry linknya. Oke, sip. Kelas CD nanti di share di WEC ya. Untuk kuis. Kalau kelas 12? Kelas 12 juga? Ya, saya aja yang share. Oke, sip. Tapi kelas 12 ini tak bikinnya kelas itu aja loh Pak. Masuknya. Apanya? Ini kelas 12 juga toh? Kelas 12 juga? Oh, pilihan itunya ya. Tar. Lainnya aja ada lainnya. Lainnya ya. Biar cepat. Oke. Sebentar. Laptopku mati Bu, Ini habisnya ada kuisnya loh guys. Ini udah tertulis kuis yo. Oh iya, Kuis. kuis. Siap-siap. Kuisnya juga buat kelas 12. Nanti diambil nilai sama Pak Henry. Yang tertinggi. Yang tertinggi akan dapat voucher. Voucher apa Pak? Hadiah. Voucher makan geprek. Buat yang kelas 12 nanti isi kelasnya di bagian lainnya ya. Buat kelas pakai token nggak? Pakai. PW-nya anak-anak udah tahu pasti. Yang ini nggak tahu kayaknya. Kalau anak hits pasti dia tahu. Cluenya mengapa semua menangis? Mengapa semua menangis? Due date-nya hari ini. Hari ini tuh Tuesday jam 4 ya Pak? Iya. Jam 4.30 ya guys. Cuman 25 kok. Dah. Oke, salah lagi. Bentar yang kelas A ininya. Iya. Oke, passwordnya biasalah. Close book ya guys. Biasalah kecil aja semua.
Air nikmatnya mana? Air nikmatnya Madila. Enggak gitu. Biasalah. Yes. Biasalah, nggak usah ngegas. Udah ya guys, sudah di-share. Kelas AB juga udah. Kelas AB udah barusan di-post di GC. Buat kelas CD sama kelas 12 di-share linknya sama Pak Henry. Oke, udah. Udah ya. Oke. Bu Yoke, dapat salam dari Dupal. Dufan. Ah, Oke, thank you. Salam balik. salam balik. Boleh yang mau kirim-kirim salam buat siapa? Boleh. Buat kelas 12 linknya udah sama Pak Henry. Kelas 11 AB di GC. Kelas CD sama Pak Henry ya. Udah ya Pak, kelas Iya, CD. udah. Oke sip. Ini Sabila. Sabila, Kok materi kelas 10 11, kelas 11 doang. materinya kelas 11 aja. Ya, bentar. Lingkungs. Minggu depan kita meet. Oh iya. Udah nih, udah semuanya, bye bye. Terima kasih yang udah join ya. See you.